Oh iya Pak Sanjaya, tidak coba ngomong ke Pak Wira. Eka menyeringit mendengar ucapan selanjutnya. Mau membahas apa? Mau membahas apaan Pak? Ya, siapa tahu pihak Pak Wira bisa membantu. Phew, nanti saya pikirkan lagi Pak. Kalau kerjasama dengan Pak Wira sudah sampai di titik mana Pak? Tanya Pak Rasid selanjutnya. Sudah sih Pak. Syukurlah Pak, karena biar bagaimana saya kenal betul Pak Wira seperti apa. Jadi ia tak akan melepas tangan setelah melihat bencana yang menimpa pihak Bapak, kata Pak Rashid. Semoga saja Pak, suasana kembali mendiam. Dan sepertinya Rere pun tak lagi berbicara setelah orang tuanya menyuruhnya istirahat. Ya, kini suara Vino terdengar. Ya, Vin, tanya Pak Rashid. Pah, kini Vino menyebut kata pah, yang menurut Eka, pria itu memanggil Pak Sanjaya. Ya, Vino, ada apa? Benar dugaan Eka, karena setelahnya terdengar Pak Sanjaya menyahut. Boleh tidak Vino mempercepat tanggal pernikahanku dengan Rere? Lagi, Eka merasakan sakit di dadanya, merasakan betapa dirinya telah mampu mendapatkan gadis itu. Sesaat Eka mengatur perasaannya yang telah kacau. Ia tak mampu lagi mendengarkan apa yang mereka bicarakan di dalam. Hatinya telah hancur dan kini yang bisa Eka lakukan adalah merelakan semuanya. Pergi dari tempat itu adalah hal yang terbaik menurut Eka saat ini. Maka ia pun, setelah menarik nafas dalam-dalam, memilih untuk beranjak dan pergi dari rumah sakit. Mengakhiri semuanya. Mengakhiri mimpinya bisa berada di sisi Rere. Semuanya telah terhapus menjadi luka dalam dada Eka saat ini. Meninggalkan bekas yang tak Eka ketahui sampai kapan ia akan sakit seperti ini. Tanpa pikir panjang, Eka pun segera menjalankan motornya, meninggalkan rumah sakit. Meninggalkan harapannya yang beberapa saat yang lalu begitu membuatnya bahagia. Telah sirna hanya karena kebodohannya dia yang tak mampu mempertahankan gadisnya. Tak mampu mempertanyakan apakah gadis itu menyayanginya atau tidak. Entah mengapa, Eka lebih memilih ke sebuah klub untuk menghibur dirinya malam ini. Setelah memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit, tempat yang penuh kenangan bersama Rere, walaupun hanya beberapa jam saja, namun sangat melekat di hati dan pikirannya. Meski kala itu Rere belum sadar, namun Eka telah dan menggenggamnya adalah yang makin membuat dada Eka terasa sesak saat sebelumnya ia telah memesan sebotol minuman alkohol, duduk sendiri di salah satu sofa VIP, ingin menikmati kesendiriannya berada di klub ini. Dentuman musik dan menemaninya malam ini masih aja belum mampu menghapus luka dalam hatinya. Tak lupa, Eka pun memesan cemilan kecil kepada salah satu. Ia telah rapuh, bahkan ia pun tak habis pikir, kenapa serapuh ini? Kenapa ia sesedih ini tak mendapatkan Rere? Padahal bisa saja ia mendapatkan gadis yang jauh lebih dari gadis itu. Tampak beberapa pelayan mencoba menawarkan ke Eka sesuatu yang mampu menghangatkan malam ini. Namun, Eka menolaknya dengan halus. Tak lupa, Eka masih sempat tersenyum saat beberapa gadis yang mencoba. Enggak dulu ya, kata Eka menolak lagi. Iya mas, enggak apa-apa. Iya, maaf ya. Akhirnya gadis itu pun pergi meninggalkan Eka yang masih duduk sambil menengguk minumannya sedikit-sedikit. Menurutnya, meski ini bukan akhir dari segalanya, namun setidaknya memang butuh menghibur dirinya tanpa siapapun yang mengganggunya. Eka saat berteriak, bersamaan suara DJ di atas panggung menggema seantero ruangan. Lalu Eka pun kembali menengguk minumannya. Sesaat Eka meraih ponselnya, lalu melihat-lihat notifikasi yang masuk. Ya, tampak 44 kali panggilan tak terjawab dari gadis bernama Melanie. Eka pun menarik nafasnya dalam-dalam.
menggelengkan kepala sambil meneguk lagi minumannya menggunakan gelas loki kecil yang disediakan oleh waitress tadi. "Maafin Aryamel," gumam Eka, lalu memilih untuk tidak memikirkan Melanie. Tak ingin dirinya terlihat rapuh di hadapan orang yang mengenalnya, karena biar bagaimana ia adalah Arkarna, sang pewaris Eka Wiragro. Masa kalah karena cinta ya, Eka tetap harus bisa bangkit karena saat ini bukan hal yang urgen memikirkan tentang Rere. Ada banyak hal yang harus ia kerjakan setelah malam ini. Kemudian Eka kembali melihat-lihat ponselnya sambil tak lupa menikmati minuman beralkoholnya yang telah ia habiskan hingga setengah botol. Kepalanya pun kini lumayan berat, namun Eka masih tetap sadar karena ia telah terbiasa minum minuman seperti ini ketika berada di US. Dari sekian pesan WA yang masuk, salah satu pesan dari seorang, "Di mana sih, Kak? Kakak, kakak. P, P, KR. Katanya ada janji malam ini pengen pulang ke rumah. P, P." Membaca sebagian chat dari sang adik membuat Eka menarik nafasnya dalam-dalam. Telah merasa bersalah tak menepati janjinya kepada gadis itu. Lalu ia pun kembali membaca pesan-pesan lainnya dari gadis itu. "Kak, Neta tungguin di rumah ya. Awas, kalau ingkar, Neta gak akan maafin kakak lagi." P, P. Ih, rese banget sih. Kok gak balas-balas WA Neta si Kak? KR, sengaja Neta gak menelpon kakak. Karena Neta paham jika kakak sedang sibuk saat ini. Tapi, sesibuk itukah dirimu, Kak? Hingga tak bisa membuka chat WA dari orang lain. KR jahat. Apa perlu Neta telepon ya ayah? P, P, lagi. Eka hanya bisa menarik nafasnya setelah membaca lanjutan chat sang adik. Dalam benaknya, tumben malam ini Neta tak putus asa menghubunginya meski dengan cara mengirim chat di aplikasi WA. Tak seperti biasanya. Sesaat, Eka terdiam. Lalu ia pun memesan kembali sebotol minuman setelah melihat botol minumannya saat ini telah dalam kondisi kosong. Ia tak lagi melanjutkan membaca chat lanjutan dari Neta karena sejujurnya ia sangat tak tega melakukan ini kepada gadis itu, apalagi mengingat pesan ibunya bahwa jangan pernah membuat Arneta bersedih. Jangan pernah menghilangkan senyuman di wajah anak itu. Makin membuat Eka malah meneguk minumannya yang baru saja dibawakan oleh waiters. Detik telah berganti menit. Menit telah berganti jam. Dan tampak Eka sengaja meletakkan begitu saja ponselnya di atas meja. Sesekali menyala menandakan adanya sebuah pesan masuk. Sekilas Eka yang mengatakan kepada ingkar janji malam ini. Eka hanya menghela nafas dan berpikir untuk masalah Melanie. Besok, ia akan jelaskan kepada gadis itu jika dirinya sibuk ini malam dan tak mengabarinya untuk menunda acara dinner barengnya. Semakin lama, semakin kepala Eka terasa sangat pusing dan kini ia hanya bersandar di sofa sambil sesekali meminum. Pikirannya masih saja tak mampu terhapus saat ini. Terhapus tentang sosok Rere. "Maafkan Eka ya, Re," gumam Eka menyesal. Kemudian ia pun kembali meminum minumannya dengan hati yang sakit. Hingga ponselnya kembali menyala. Sebuah notifikasi baru. Pesan dari nomor yang begitu ia kenal. Ditambah lagi, nama yang telah ia save, nama yang sama, yang mengirimkan chat yang banyak sebelumnya melalui aplikasi WA. Ya, Eka mendapatkan pesan baru dari Neta sang adik. Eka pun akhirnya membuka pesan itu, dan seketika matanya membelalak.
Membelalak masih dalam kondisi mabuk membaca pesan tersebut. Kak, Neta, malam ini ulta loh, lupa ya? Eka duduk terdiam dan kembali bersandar, mencoba untuk mengembalikan kesadarannya. Lalu ia pun masih dalam kondisi mabuk bersandar di sofa, meraih ponselnya dan seperti ingin mengetik pesan membalas pesan sang adik. Namun, bersamaan kepalanya tiba-tiba begitu pusing yang ia rasakan, sehingga jempol jarinya akhirnya menekan sebuah tombol. Ya, Eka mengirim share location yang Neta yang langsung. Oke guys, terima kasih telah baca novel-novel kami dan jangan lupa like and subscribe channel kami agar kami tetap semangat untuk mengupload novel-novel berikutnya. Jangan lupa bahagia.